itu sadar nggak ya? Kamu sudah mati, tapi bisa hidup lagi. Itu bukan hal yang biasa. Jadi kamu itu bukan orang biasa. Kamu punya kekuatan. Iya, Bi. Aku juga nggak ngerti, Bi. Aku tuh berasa kayak di mimpi, Bi. Bahkan sekarang aku takut banget kalau nafas aku tiba-tiba berhenti lagi, Bi. Jangan kamu sia-siakan hidup kedua kamu ini. Kalau semua orang percaya kalau kamu sakti sekarang, hidup kamu gak akan miskin lagi. Kamu gak perlu kerja di kebun lagi, gak perlu kotor-kotoran lagi. Sekali kamu angkat tangan, semua orang akan percaya sama kamu. Mas, tolong jangan main-main sama hal kayak ginian, Mas. Kamu itu udah dikasih kesempatan untuk hidup kedua kalinya, Mas. Ini tuh rahmat dari Allah, bukan alat untuk nipu orang. Jaga ya mulut kamu. Jangan ikut campur urusan orang tua. Suami kamu bisa hidup lagi, ini bukan karena doa kamu. Jangan bawa-bawa nama Tuhan kalau kamu gak ngerti apa-apa. Bi, saya ini istrinya Mas Yayan. Saya berhak melindungi suami saya dari niat buruk siapapun termasuk Bibi. Cukup, Laras. Kamu jangan nyalain Bi Rosa kayak gitu ya. Dari kecil, Bi Rosa ngerawat aku ya. Kalau kata dia ini adalah hal yang benar, kita ikutin aja dulu. Kamu jangan sotoy kayak gitu. Mas, aku nggak bermaksud nyalain siapa-siapa di sini. Tapi aku nggak mau kalau kamu sampai jadi penipu, Mas. Saya di sini itu untuk bantu kalian biar gak hidup susah terus. Suami kamu punya anugerah, harusnya kamu bersyukur. Tapi Bi, Udah, kamu dari tadi ngebantah terus ya. Nggak pernah ngikut apa kata suami. Ibu, Tuh, urus anak kamu tuh yang lagi sakit. Itu gara-gara kamu menjadi ibu yang nggak becus. ya nak. Kamu kenapa? Badannya panas lagi. aku nggak bisa tidur kalau ibu nggak ada di sini. Ibu nggak akan kemana-mana, nak. Ibu ada di sini temenin kamu ya. Lihat tuh istri kamu, selalu aja bawa masalah. Mulai besok, kita fokus. Dan semua orang akan percaya sama kamu. Kita akan panen. Bagus. Sekarang kamu ngerti. Kekuatan itu bukan untuk disia-siain. Tapi ibu kenapa menangis? Gak apa-apa, ini ibu ngantuk aja jadi air matanya netes. Ibu kelihatan sedih. Enggak nak, ibu bahagia banget karena ada kamu di sini. Sekarang kita bobo ya, ibu temenin kamu, oke? Jadi, Bibi suaminya Mbak yang menyuruh suami Mbak itu untuk menipu Mbak? Iya Mbak, saya nggak pernah nyangka orang yang dari dulu merawat Mas Yayan dari kecil malah melakukan hal ini Mbak. Saya cuma nggak mau Mas Yayan menipu orang Mbak. Dengan dalih-dalih dia bisa punya kesaktian Mbak. Saya cuma nggak mau hal itu terjadi Mbak. Iya Mbak, saya bisa memahami peran kamu sebagai seorang istri. Jadi kamu berkonflik langsung dengan bibi suami. Tapi Mbak, sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat itu? Saya cuma minta Mas Yayan jangan ikut saran bibinya Mbak.
Tapi saya malah dimarahin balik sama Mas Yayan, Mbak. Dia bilang saya nggak hormat, tapi saya cuma takut Mas Yayan berubah, Mbak, menjadi Mas Yayan yang nggak saya kenal lagi. Mbak, tapi mohon maaf, saya perlu tahu, Mbak. Apa yang membuat Mbak begitu yakin bahwa suami Mbak itu menipu orang? Suami saya mulai mengaku-ngaku punya kesaktian, Mbak. Tapi anehnya, setelah terjadi, dia mati suri itu, Mbak. Apapun yang dia omongkan selalu kejadian, Mbak. Kejadian beneran, Mbak? Mau kemana kamu, Mas? Pakai baju kayak gini. Udah, nggak usah banyak nanya-nanya kamu. Urus aja anak kamu di dalam. Anak kamu juga, Mas. Mas, Kalian semua, segeralah pulang. Sebentar lagi badai angin bakalan datang. Habis mati suri, ceritanya jadi peramal nih. Bener kejadian. Sakti beneran kali ini orangnya. ayo Mas, masuk Mas. Mas, ayo masuk, anginnya kencang, ini bahaya. Please tolong masuk ke dalam, ini nggak lucu Mas. Laras, Mas. kamu tuh nggak bisa diem ya? Ngapain kamu ganggu Yayan, ha? Ini anginnya kencang banget, bisa bahaya. Kamu urus aja anak kamu. Jangan ganggu orang yang lagi kerja besar. Kerja besar apa, Bi? Pura-pura sakti, duduk di tengah badai. Ini bukan kerja besar, Bi. Ini namanya... Masuk kamu. Mas, Jangan ayo Mas. bikin berantakan rencana ini. Bi. Masuk. Masuk. Kamu tuh ya, kenapa sih nggak pernah ngerti? Orang lagi semedi malah diganggu. Bi, saya cuma nggak mau suami saya tenggelam di dalam kebohongan. Ini semua musrik. Jangan bawa-bawa agama di depan saya. Kamu pikir kamu paling suci? Bi, saya nggak mau suami saya dibutakan oleh ambisi. Kalau Bi Rosa mau melanjutkan silakan, tapi tolong jangan tarik suami saya ke jurang yang sama. Kamu dengerin. Kamu diem kalau masih mau jadi istrinya Yayan. Tahan mulut kamu. Maksud Bibi apa? Kalau saya nggak setuju, saya harus ninggalin Mas Yayan. Kamu pilih sendiri. Kalau masih tetap mau hidup miskin, atau diam dan ikutin aku. Saya nggak akan diam aja, Bi, melihat suami saya terus dibohongi. Yan, kamu habis mati suri atau habis nonton film silat sih? Akan ada kecelakaan. Akan ada kecelakaan. Ada-ada aja nih orang. Sebentar lagi, semua akan tunduk padamu, ya. Bang, makasih ya Bang ya. Kamu sakti banget, Yan. Sekali ngomong langsung kejadian. Saya tidak menebak. Saya cuma dapat penglihatan. Sekarang Yayan bukan orang biasa lagi. Dia sudah kembali dengan kemampuan setelah mati suri.
Dia sudah dikasih anugerah dari Tuhan. Serius, Bu? Berarti Yayan udah bisa ngelihat masa depan gitu? Enggak cuma itu aja. Kalian bisa konsultasi tentang rezeki, jodoh, penyakit. Datang aja ke sini. Akan kami bantu. Sekarang tidak ada yang tidak mungkin. Kalau gitu, saya kabarin warga yang lain ya. Kayaknya banyak warga yang butuh kayak beginian nih. Silahkan. Tapi jangan lupa. Setelah dibantu, jangan lupa sedikit bersyukur. Baik, Bu. Siap. Yuk, mari, Bu. Sebentar lagi kita bakalan panen duit. Dan akhirnya hidup aku segera akan berubah. Rumah saya saat ini dipakai untuk pengobatan dan untuk meramal, Mbak. Bagi saya, itu bukan rumah lagi, Mbak. Tapi rumah dosa. Saya kesal sama bibinya dan suami saya, Mbak. Mereka udah benar-benar ke jalur yang sangat sesat, Mbak. Mbak, dan kamu tidak bisa menghentikan perbuatan mereka. Saya sudah berusaha mencegahnya, Mbak. Saya sudah bilang kalau itu dosa, itu musyrik. Cuma apa, Mbak? Saya dianggap pengganggu. Bahkan, saya sampai diancam untuk pisah, Mbak.